Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua Glenn dari Sinfonia Musik. Kali ini kita akan nge-review dua produk baru dari X-Duo, yaitu X-Duo Link 2 dan Sunlink UA1. Nah, keduanya ini adalah DAC. Buat Music Lover mungkin yang masih bingung DAC itu apa? DAC itu gini loh, Music Lover kan tahu sekarang handphone atau smartphone itu udah jarang yang punya colokan 3,5. Nah, ini bisa dicolok ke HP Music Lover untuk punya colokan 3,5 lagi. Tapi ini bukan cuma converter doang Music Lover. DAC atau digital to analog converter itu salah satu alat yang membuat bunyi HP Music Lover akan jadi lebih bagus. Gue juga mengucapkan terima kasih buat PT Casey, Cahaya Sentra Inovasi, yang sudah ngirim kita X-Duo Link 2 ini dan Sunlink UA1 ini. Mungkin Music Lover banyak yang udah tahu nih, apalagi yang sering belanja-belanja di Tokopedia. Itu loh, CSI Zone. Nah, perusahaannya itu Casey. Nah, tapi di marketplace namanya CSI Zone. Sebenarnya sama aja. Nah, mereka adalah distributor di Indonesia untuk X-Duo Link 2 yang harganya 1.550.000 dan Sunlink UA1 yang harganya 700.000. Nah, daripada lama-lama, kita bahas aja kira-kira dua DAC ini gimana bunyinya ya. Nah, Music Lover, kita akan bandingkan langsung dua DAC ini. Walaupun harganya berbeda, yang satunya yang Sunlink UA1 ini harganya 700.000, yang Link 2 ini harganya 1.550.000, tapi ya nggak ada salahnya kita bandingkan juga ya. Nah, sebelum mulai kita akan cek dulu speknya. Kita cek speknya dulu dari yang Sunlink. Nah, Sunlink UA1 ini sudah menggunakan chipset ESS atau Saber ES9218P. Sudah ada high res certification, zero noise output, efficient power, USB-C connector, high purity copper wire untuk kabelnya. Secara teknikal, itu dimensinya 39 x 15 x 9 mm dan kepanjang kabelnya 77 mm. Untuk beratnya 8,3 gram. Output powernya 80 mW untuk 32 ohm. Frekuensi range-nya di 20 Hz sampai 50 kHz. Total harmonic distortion-nya 0,001% untuk 32 ohm. Dynamic range 119 dB, signal to noise ratio-nya 119 dB, channel separation-nya 77 dB. Sedangkan untuk X-Duo Link 2 speknya 150 mW output power, ya, sangat mudah di drive. Kemudian ada bass boost switch-nya, ada sound stage adjustment-nya, kemudian menggunakan Saber juga, ESS 918EC, kemudian bahan bodinya berbahan aluminium alloy CMC, dan karena ada shielding khususnya, ini low noise dan clean sound. Ya, secara spesifik detailnya, sampling frekuensinya PCM 16 sampai 32 bit, 44,1 kHz sampai 384 kHz, DSD 64 sampai 256, frekuensi respon di 20 Hz sampai 20 kHz, signal to noise rasionya 110 dB, ya ini karena ada bass boost-nya dia akan nambah 6 dB. Total harmonic distortion-nya 0,0018% di 1 kHz. Inputnya ada tipe C, kemudian outputnya di 3,5 mm, headphone impedance-nya yang bisa diangkat dari 16 ohm sampai 300 ohm. Jadi gede banget nih Music Lover. Ukurannya 62,9 mm kali 21 mm kali 12 mm dengan berat 21 gram. Nah, sekarang kita akan bahas aksesoris, build quality, dan desain dari Sunlink UA1 yang ini. Untuk Sunlink UA1, dia ngasihnya nggak ada apa-apa sih. Cuman ada unitnya sama konverter USB-C ke USB-A. Ini doang, jadi sederhana sekali. Nah, untuk build quality-nya ini solid banget. Ini dari aluminium juga. Kemudian jack-nya ini ya dilapisin kayak gold plate gitu. Tapi di dalamnya itu ada kayak pelindungnya. Ya, kalau Music Lover bisa lihat di dalamnya itu kayak, jadi bukan langsung ke gold plated-nya, tapi ada pelindungnya lagi di bagian dalamnya. Ini bagus banget. Dan kabelnya dilapisi kayak ada sleeve kain gitu, ini solid banget. Nah, ini USB-C. Kemudian di depannya ada tulisan Sunlink dan logo Sunlink, dan ada UA1 32 bit 384 kHz DSD 256 dan high res audio. Ini semua udah high res audio. Desainnya gue bandingin sama ini ya, sama DC03-nya Ibaso. Ya, lebih langsing dan lebih kecil. Desainnya juga ini kayak ketupat, belah ketupat gitu bentuknya. Menurut gua sih ini unik dan mungkin kalau digenggamnya juga jadi lebih gampang.
Nah, itu untuk UA1. Nah, sekarang untuk X-Duo Link 2. Nah, X-Duo Link 2 ini aksesorinya cukup banyak Music Lover. Jadi dia ngasih ya kabel USB-C ke USB-C, kemudian ada konverter USB-C ke USB-A, dan juga ada kabel USB-C ke yang Apple punya Lighting. Dan ini ada Potapita loh Music Lover. Potapita itu jadi kayak double tip, tapi bahannya dari kayak gel. Dan ini bisa di-recycle, bisa dipakai ulang-ulang. Jadi misalnya kalau udah misalnya agak susah nempel, kita tinggal cuci lagi, kita tempel lagi, akan nempel lagi. Dan ini uniknya ada logo X-Duo-nya juga di sini. Jadi mereka lihat banget loh dari desainnya ya dan build quality. Ya, ini memang X-Duo, gue selalu suka X-Duo ya. Pasti selalu solid bentuknya dan memang dia dari aluminium alloy. Untuk yang Sunlink itu kan nggak bisa detachable ya, nggak bisa dicabut-cabut. Kalau yang X-Duo ini bisa dicabut. Jadi kita bisa pasang untuk yang USB-C ke USB-C atau yang USB-C ke yang produk Apple. Kemudian bentuknya ini sepintas kayak apa ya? Kalau gue lihat ya bentuknya kayak ini, Music Lover, kayak cekesan. Apa sih cekesan? Apa korek gas, ces gitu. Ya bentuknya kayak gitu, ramping banget, kecil gitu. Dan warnanya nih gue suka banget warna merah. Jadi secara fashion gitu, ini keren. Build quality juga solid banget, kokoh gitu dari aluminium alloy seperti tadi yang kita bahas kan. Untuk yang Link ini, Link 2 ini, dia sudah ada remote control ya. Kalau yang Sunlink itu kita ngatur semuanya dari HP kita. Nah kalau ini enggak. Kalau yang X-Duo kita bisa ngatur dari unitnya. Ini ada pengaturan volume, ada play pause, dan ini Music Lover, ada pengaturan bass. Jadi ada bass boostnya sama ada adjustment sound stage. Oke, sekarang kita masuk ke sound quality dari Sunlink dulu. Nih, Sunlink. Gue pakai Sunlink ini gue udah nyobain di beberapa player. A71 Samsung kemudian gue juga Poco M3 dan ada juga DAP M11 Pro. Buat HP ya, gue nggak akan bisa bicara untuk M11 karena M11 itu beda banget DAC-nya ya. Jadi beda. Jadi gue akan lebih banyak bahas dengan pakai HP. Seperti tadi kita bilang di awal, bahwa fungsi utama DAC itu untuk konverter dan sekaligus untuk ngerubah suara jadi lebih bagus. Ya, dan kita juga bisa pakai ngomong-ngomong ke komputer gitu. Kalau misalnya Music Lover pakai suara misalnya dari HP-nya doang langsung denger kan ya suaranya oke gitu ya. Tapi kalau di kuping gua kayak misalnya di A71 itu detailnya, clarity-nya itu masih sedikit agak kurang gitu ya. HP mau gimana lagi gitu kan, dia biasanya pakainya dari SoC-nya atau dari prosesornya. Nah sedangkan ini mereka punya chipset untuk audio sendiri. Nah begitu gue pasang langsung improve banget Music Lover. Ya, untuk bassnya lebih terkontrol, lebih rapi. Mid-nya untuk yang Sunlink ini gue dengar sih agak sedikit mundur tapi slightly gitu. Jadi mungkin agak U-shape sedikit gitu. Tapi jadinya sih mid-nya jadi lebih clear menurut gue, jadi lebih bersih. Kemudian treble-nya tipikal treble yang halus. Jadi ini arahnya mungkin secara umum gue bisa bilang ini neutral to warm. Untuk kelas DAC harga 700.000 ini kayaknya lumayan banget loh Music Lover. Teknisnya oke banget semuanya. Sound stage-nya bagus, positioning-nya bagus, detail bagus, micro detail bagus, clarity oke. Kemudian separasi instrumen benar-benar kerasa. Salah satu yang sangat membedakan kalau kita pakai HP biasa, kemudian pakai DAC ini, itu separasi sama clarity-nya yang gue kerasa banget. Yang juga gue rasakan signifikan adalah power. Begitu kita pakai Sunlink ini, powernya langsung naik. Kemudian noise floor-nya juga lebih bagus, lebih bersih, dynamic range-nya juga dan transiennya juga lebih baik gitu. Tapi ini gue mau bandingin sedikit sama Ibasso DC03 karena ini kan mirip banget. Ibasso DC03 ini harganya sekitar 850.000 kan. Kalau yang Sunlink ini harganya 700.000. Ngomong-ngomong ini kayaknya produk ini semua bisa Music Lover dapatkan di CSI ya. Untuk Ibasso, gua ngerasanya untuk transient sama dynamic range Ibasso lebih bagus dan separasi sedikit lebih bagus di Ibasso. Tapi ya gimana, ini juga harganya memang agak sedikit lebih murah. Tapi overall sih mereka sekelas. Nah sekarang kita masuk ke X-Duo. Nah X-Duo ini, ingat harganya ini 1.550.000, jadi kelasnya berbeda ya. Dibanding Sunlink, dibanding sama Ibasso, ini harganya mungkin 2 kali lipatnya ya.
Dan memang secara kualitas juga gue mesti ngakuin bahwa Link 2 ini memang lebih superior dibanding mereka berdua itu. Untuk arah suaranya, ini cenderung di kuping gue masih netral. Ya mungkin slightly warm lah. Ya, tapi masih masuk ke dalam karakter suara X-Duo. Ya, Music Lover pasti tahu kan ada X20, ada X3, second generation, dan lain sebagainya. Jadi arahnya masih agak mirip. Power udah pasti. Ya, dibanding kedua ini powernya jauh lebih kuat. Ya, ngomong-ngomong dia bisa ngangkat sampai 300 ohm loh. Ini lumayan gede. Kemudian bassnya, presentasinya lebih baik. Mid-nya lebih tebal, lebih clear, lebih bersih. Treble-nya smooth tapi masih dapat ceringnya. Nah, teknisnya ya udah, karena ini harganya memang di atas, jadi teknisnya juga lebih superior jauh dibanding Sunlink dan X-Duo. Untuk transient dan dynamic range yang mungkin agak kurang di Sunlink, di X-Duo ini benar-benar kerasa sangat baik ya. Presentasi musik, misalnya Music Lover dengerin musik yang kecil banget, keras banget gitu. Terus yang cepat, yang banyak perubahan, ini benar-benar bisa mempresentasikan dengan sangat baik. Clarity-nya, kemudian detailnya, ini oke banget ya. Soundstage, udah jangan ditanya soundstage-nya. Luas dengan positioning yang sangat presisi. Kemudian separasi instrumen benar-benar kepilah-pilah. Jadi gue juga sempat dengerin beberapa lagu yang cukup kompleks, yang banyak instrumennya, ini benar-benar kepilah Music Lover. Dan yang gue juga notice dari semuanya, ini yang paling bersih, yang noise floor-nya sangat kecil. Jadi yang sangat black background itu yang X-Duo. Yang menariknya juga, ini kan ada bass boost-nya. Nah, gue juga nyobain nih bass boost-nya. Nah, memang buat gue pribadi, gue akuin gue agak kurang cocok kalau bass boost-nya gede gitu. Karena gue bukan bass head, tapi mungkin Music Lover yang bass head ini bakalan dapat banget. Cuman buat gue pribadi, kalau gue nge-boost bass-nya, itu jadinya nutupin ke mid bahkan sampai ke atasnya juga, ke high-nya juga sedikit. Dan cenderung agak sedikit jadi agak blurry gitu. Ya, tapi efeknya ya bassnya jadi gede banget gitu dan lebih smooth jadinya. Kemudian gue juga nyobain ada soundstage adjustment. Jadi dia bisa ngebuat soundstage-nya jadi lebih luas, lebih lebar. Nah, efeknya jadinya kita bisa dengerin 3D-nya jadi lebih lebar. Tapi buat gue pribadi, agak sedikit kurang fokus jadinya. Beberapa instrumen positioningnya jadinya agak sedikit blur menurut gua. Bukan blur gambarnya blur gitu, tapi yang tadinya mungkin harusnya dia lebih ke tengah, itu jadi seakan-akan jadi melebar ke samping, ke kiri atau ke kanan. Ya, tapi efeknya jadi luas banget. Mungkin ini cocok kalau Music Lover dengerin nanti lagu-lagu konser. Nah, itu efeknya akan dapat banget. Tapi untuk yang lagu-lagu yang recording studio, kayaknya sih gua rekomendasi nggak usah dipakai deh soundstage-nya. Tapi anyway, itu gimana Music Lover, gimana selera Music Lover juga. Nah, kesimpulan akhirnya, buat Music Lover yang mungkin budgetnya pas-pasan dan pengen improve di sound quality dari HP-nya atau dari laptopnya atau PC-nya, mungkin bisa pertimbangkan Sunlink UA1 ini. Ini udah sangat oke banget lah dengan harganya yang cuma Rp700.000. Suara-suara di musik-musik yang Music Lover akan dengar itu jadi improve jauh dan signifikan. Tentunya dibanding dengan bawaan HP atau PC-nya. Nah, kalau Music Lover yang punya budget lebih, ya mungkin nggak terlalu masalah dengan budget yang lebih tinggi, gue sangat menyarankan untuk langsung ngambil ke X-Duo Link 2 ini. Ya, suaranya lebih superior, ya lebih secara teknis lebih semuanya, tonalitas yang sangat baik, kemudian ada fitur-fitur yang lumayan ya, kayak ada bass boost-nya, kemudian ada soundstage adjustment-nya, dan tentu saja ini ada remote-nya Music Lover. Jadi kita bisa controlling lagu-lagu kita itu dari sini, dari unit ini. Ya, play pause, volume up, volume down, dan tentu saja buat gua tampilannya lebih keren yang ini Music Lover. Tapi anyway, Music Lover mesti cobain sendiri, mesti dengerin sendiri dan percaya sama kuping sendiri. Oke, ini ada informasi menarik nih buat Music Lover dari CSI atau CASE atau CSI Zone di Tokopedia. Tanggal 4 sampai 7 Maret itu bakalan ada promosi gede Music Lover. Katanya nanti tanggal 4 sampai 7 Maret itu akan ada diskon sampai 70% loh. Bahkan ada cashback. Cashbacknya sampai 10% untuk pembelian 50.000. Dan ada lagi cashback langsung 50.000 untuk pembelian
minimal 500.000. Jadi music lover, kalau music lover memang pengen belanja barang-barang audio portable, coba mungkin bisa lihat-lihat di Chazy Zone di Tokopedia. Karena ini barang-barang audio portable sana lengkap dan sangat menarik. Oke music lover, kayaknya itu aja dari gua hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Sampai ketemu lagi. Dadah!